Baik, kita lanjutkan. Saya ke Pak Suparji sekarang. Tadi kita berbicara mengenai kriminalisasi atau tidak. Apakah betul memang pendekatannya sebaiknya tidak pidana, ada pendekatan lain? Kalau menurut Anda sendiri, apakah memang cukup kuat alat bukti yang ada sehingga prosesnya sekarang sudah ada status tersangka? Dalam sudut pandang penyidik mungkin sudah dianggap cukup kuat karena sudah menetapkan tersangka. Karena penetapan tersangka harus minimal 2 alat bukti yang unsur kuantitatif maupun kualitatif. Tetapi pada sisi yang lain bagi Mas Roy dan kawan-kawan mungkin tidak cukup kuat untuk mengatakan itu sebagai penetapan tersangka. Maka disinilah ada peluang dalam proses penyidikan itu Mas Roy menghadirkan ahli meringankan, saksi meringankan, nanti kemudian penyidik yang akan beri sebuah penilaian apakah terpenuhi unsur atau tidak. Nah, pada konteks pertanyaannya apakah kemudian ini diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, ya saya kira memang ada peluang untuk itu. Tetapi memang ada tujuannya apa sih? Memulihkan keadaan semula. Yang kemudian melibatkan tersangka, melibatkan keluarga korban, korban itu sendiri, sehingga kemudian terjadi sebuah kesepakatan untuk bisa memulihkan keadaan semula. Memulihkan keadaan semula itu apa? Kalau seandainya dianggap pencemaran yang baik, yang antaranya adalah minta maaf. Nah, itulah salah satu unsur. Tetapi memang KUHP yang baru ini kan perlu dicatat juga ada ketentuan peralihan bagi proses hukum yang sedang berjalan, yang sudah masuk pada tahap penyidikan masih pakai KUHP yang lama. Itu loh. Jadi ini perlu kemudian diluruskan juga bahwa ada ketentuan peralihan dalam perkara pidana yang sedang dalam proses penyidikan, maka diselesaikan dengan KUHP 81 tadi itu. Dan betul memang kalau menggunakan KUHP yang baru, kalau yang kemarin itu hanya ada 3 syarat ya untuk bisa menetapkan menjadi penahanan. Sekarang ada 8 poin untuk bisa dijadi orang ditahan itu. Misalnya diperiksa 2 kali tidak datang dengan alasan yang tidak cukup. Berupaya melarikan diri, berupaya melakukan buktinya, menghilangkan barang buktinya, mempengaruhi saksi, atau kemudian mengulangi tindak pidana dan sebagainya. Jadi KUHP yang baru ini memang lebih objektif tadi itu, tetapi diingat juga ketentuan peralihan. Jadi menurut saya memang karena prosesnya sudah berjalan dan Mas Roy juga menghormati hukum, datang pada proses penyidikan kemarin, maka ketika diberikan peluang untuk menghadirkan saksi meringankan, ahli meringankan, ada peluang yang sangat baik yang nanti bisa saja SP3. SP3 menjadi tidak cukup alat bukti. Ketika pada waktu itu ada ahli mengatakan ini memenuhi unsur, ternyata ahli berikutnya mengatakan tidak memenuhi unsur, bisa tidak cukup alat bukti, bisa kemudian perkaranya dihentikan. Oke, siapa saja kemudian yang dihadirkan saksi-saksi yang akan dihadirkan? Jadi besok memang kita akan mengirimkan nama-nama ahli ya. Ya, kalau nama nanti Pak Roy bisa sampaikan. Ada yang kita spill, ada yang enggak. Ya, karena ada beberapa yang tidak bisa disampaikan. Tapi intinya ada yang dari ahli IT, yang pidana ya. Jadi artinya yang ini berkaitan dengan perkara ini. Jadi saya sampaikan tadi, saya senang bahwa kita persoalan hukum ini bukan bicara soal apakah siapa yang harus minta maaf terlebih dahulu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dengan kita menyerahkan nama-nama ahli, kemudian polisi penyidik menyimpulkan bahwa ini sebetulnya bukan merupakan tindak pidana, maka itu bisa dilakukan penghentian penyidikan. Jadi yang kita harapkan nanti sebetulnya, kita berharap sebetulnya, kalaupun misalnya ini penyidik melihat fakta-fakta keterangan ahli bahwa ini memang bukan merupakan pidana, maka bisa dihentikan. SP3. Gitu. Jadi bukan untuk kita melakukan RG atau kita minta maaf. Saya kira itu sangat tidak adil gitu ya. Apalagi proses hukum ini kan cukup melelahkan gitu ya. Baik, terutama saya lihat dari Bapak Jokowi ini kan saya kira sangat melelahkan di proses pidana ini. Dan sampai hari ini Pak Jokowi juga tidak pernah memperlihatkan ijazah asli. Itu juga beban tersendiri ini. Jadi saya pikir bahwa ya kita lanjutkan saja prosesnya secara secara prosedurnya, walaupun kami melihat ada nuansa non teknis dalam penetapan tersangka ini. Makanya kenapa kami hadir sebagai kuasa hukum. Ya non teknis itu apa menurut Anda? Ya karena memang ini cenderung dipaksakan. Bahwa tidak murni penegakan hukum, tapi ini memang cenderung politis. Itu makanya kita melihat bahwa ini ada masalah di non teknis. Saya melihat bahwasanya memang ini kan proses yang sangat panjang ya. Panjang sekali ya. Bahkan polisi kita tahu udah meriksa ratusan orang ya. Kemudian juga saksi ahli tadi sudah juga banyak sekali. Ahli pidana udah di situ. Termasuk ahli IT udah di situ ya. Termasuk juga barang bukti juga cukup banyak ya. Dan ini kalau misalnya kita lihat itu memang sudah sesuai prosedur. Tadi ditanyakan apakah ini bisa
nanti akan dihentikan? Bisa saja. Ketika misalnya bukti-bukti yang diajukan Bang Roy Suryo misalnya, yang saat ini misalnya ada kemungkinan itu benar, bisa saja nanti karena tapi itu juga penghentian itu juga harus melalui gelar perkara. Nanti akan ada misalnya ketika misalnya menemukan ada bukti-bukti misalnya yang selama ini tidak terdeteksi, kemudian lakukan gelar perkara, itu bisa saja. Tetapi lagi-lagi adalah kalau kita lihat kalau udah menaik ke tingkat penyidikan ya, kan ini dari awal penyelidikan menjadi penyidikan. Udah penyidikan itu biasanya itu jarang pernah terjadi untuk dihentikan ya. Tapi inilah merupakan dinamika hukum yang kita lihat saat ini, segala kemungkinan itu bisa terjadi. Oke. Ya. Bang, ini pertanyaannya pada saat penetapan status tersangka tadi ya, pasti sudah juga memanggil ahli-ahli yang... Betul. Oke. Karena Bagaimana memang kemudian ini jadi adu ahli tanda kutip? Karena nanti dari kubunya Mas Roy Suryo juga akan menghadirkan sejumlah Jadi ahli. syaratnya memang untuk menaikkan proses penyidikan, dari penyelidikan menjadi penyidikan, itu melakukan gelar perkara. Dan itu dilakukan setelah mengumpulkan banyak saksi tadi. Kemudian banyak mengumpulkan saksi ahli ya. Termasuk kalau kemarin mungkin ya, kemarin itu banyak sekali dari pihak Pak terlapor ya. Kemudian ada diajukan kemarin akan ada besok akan itu akan diuji. Itu akan diuji nanti oleh penyidik ya. Bukti-bukti ini semua akan dikumpulkan. Mana yang mendukung, mana yang tidak mendukung itu akan dilihat. Kemudian lalu akan dilakukan gelar perkara lagi untuk memperkuat siapa kira-kira apa ini. Apa ada kemungkinan enggak? Misalnya ini dihentikan Contohnya juga gini, Mbak. Misalnya ahli ITE yang dihadirkan di sana tuh hanya orang-orang yang mungkin pengajar, saya tahu lah siapa-siapanya. Pengajar yang tidak terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE. Jadi mereka sendiri sudah nggak terlibat dalam membuat, hanya membaca, menginterpretasi sendiri. Sehingga bisa dari pihak kami, itu adalah perancang undang-undang ITE. Dari pemerintah yang dulu juga menjadi Pokja ITE. Kemudian drafternya kita hadirkan. Jadi kan itu sudah jelas dari ITE-nya nggak bisa dong memaknai sendiri ITE itu seperti apa. Kemudian ahli forensiknya. Dari sana hanya orang yang mungkin baru lulus kemarin yang hanya mengerti soal digital. Jadi dia hanya mengatakan analog itu ijazah itu analog nggak bisa diperiksa digital. Kami misalnya akan menghadirkan seorang profesor yang berpengalaman mulai dari pengukuran zaman analog masih pakai osiloskop analog. Ya bahkan osiloskop tabung waktu itu, scanner lama, sampai dengan yang baru, beliau sangat menguasai. Jadi mulai dari analog sampai dengan digital. Nah itu kan nanti akan kelihatan. Tapi sekali lagi juga saya terima kasih Bang Edi, ini sahabat saya lama ya. Justru ketika dalam penyidikan itu kan ada yang namanya SP3, surat penghentian dalam penyidikan. Dan bahkan sekarang pun sudah sering juga kalau dalam penyelidikan, namanya SP2DP. SP2 apa? SP2, penghentian ketika dalam penyelidikan. Jadi sebenarnya wajar-wajar yang nggak bisa dihentikan itu dulu adalah KPK dulu. KPK sekarang bisa ada SP3. Jadi sebenarnya wajar-wajar saja kalau memang polisi daripada nanti malu misalnya, alat bukti kurang cukup. Misalnya kemarin menuduh kami melakukan rekayasa, kemudian mengedit. Ya. Yang namanya edit itu kalau misalnya kami itu misalnya hanya melakukan zooming, kemudian melakukan shaping, melakukan enlightening, melakukan brightnessing, itu bukan mengedit. Kalau gitu semua penyidik bisa kena, Bang Edi. Misalnya apa? Saya sering diminta oleh polisi. Misalnya dulu, ada perampokan di depan minimarket, kemudian ada motor yang plat nomornya nggak terlalu kelihatan. Serahkan kepada saya. Saya lah yang melakukan kemudian maximizing ya, kemudian setelah itu kelihatan nopolnya, kemudian saya brightness, saya kontras. Nah, kalau saya dikenakan jadi penerapan pasal ITE ini berlebihan pasalnya menurut Mas Roy? bukan hanya berlebihan, salah. Ya ahli ITE yang merancang ITE pun mengatakan salah. Jadi kalau misalnya Bang Resmond ya melakukan misalnya penjelasan, ada huruf A, huruf A-nya dipotong, taruh di sini. Itu bukan mengedit. Itu namanya memperjelas kayak kita motret. Motret pun kamera di sana juga akan kelihatan. Dia bisa memilih apakah wide, apakah two shot, apakah three shot, apakah close up ke saya. Itu nggak mengedit. Mengedit itu misalnya ada rekaman 1 menit. Kita potong misalnya hanya setengah di depan. Itu nggak edit. Itu cut to cut. Tapi kalau misalnya ada setengah, kemudian ada 1/4 di sana, ditempelkan, dimasukkan ke dalam plek. Di tengah jengking ini bergeser, itu namanya edit. Oke, sehingga muncul tuntutan Bang Rismond jika kemudian tidak terbukti ada tuntutan. Ya, makanya ya itu kan ya supaya jelas ya, supaya kalau enggak nanti dituntut dengan biaya 1 tahun anggaran pokok. Problemnya itu Mbak, ini seandainya itu clear emang ijazah asli yang dari Pak Jokowi punya, terus itu yang diteliti oleh kawan-kawan, Mas Roy, Mas Rismond, apa segala macam, lalu kemudian ambil kesimpulan bahwa ini palsu, mungkin ini juga Pak Jokowi akan oke, kalau ini palsu kita serahkan ke UGM, kenapa Anda kasih saya palsu, misalkan. Tapi ini kan aslinya nggak dilihat,
muncul di medsos, lalu dianalisa yang di medsos itu Pak Jokowi bingung loh. Dari mana Anda analisa itu terus bilang punya saya palsu? Dari mana Anda yakini itu punya saya? Kan itu problemnya. Dan sudah ambil kesimpulan bahwa palsu 99,9%. Itu kan yang fitnah udah itu. Yang kedua, yang saya bilang tadi, kenapa ini penting bahwa kepolisian harus melakukan penahan? Karena gini, Mas Roy, sorry saya harus mengatakan. Karena ini sudah melakukan pembelahan publik. Ya, publik terbelah nih. Bahkan suatu saat bisa mengarah, kalau ini nggak cepat ambil keputusan hukum, ini bisa mengarah pada disintegrasi di bawah. Yakin? Ya, Kita aja di sini sudah dua kelompok ijazahnya memahami selesai. ini kan. Kemudian yang berikutnya adalah ini mendelegitimasi pemerintahan Prabowo Gibran. Seolah-olah institusi-institusi yang ada dalam pemerintahan Prabowo Gibran ini semua salah. TNI, UGM, ya, kemudian Diknas apa segala macam, KPU apa, ini kan semua bagian dari pemerintahan. Dan ini harus disampaikan kepada publik bahwa pertama sering saya sampaikan ketika ketemu sama Mas Roy gini, legal standing Mas Roy ini apa untuk menyatakan bahwa yang disampaikan UGM itu palsu, Ya jelas yang lah. disampaikan KPU itu palsu. Saya UGM asli. Bukan, Anda personal. Lulusan Seandainya Anda UGM merepresentasikan sebuah lembaga, yang paling berhak melakukan gugatan kalau itu palsu adalah pertama, partai. Karena dia bagian dari kontestan politik Wah, kemarin. justru politik kalau partai. Enggak. mah Yang kedua, salah. kalau ada misalnya Salah. dipalsukan, maka UGM sendiri akan turun. Salah. Ataukah Diknas ya. Atau misalnya lembaga-lembaga lain yang terkait dengan publik. Nah, Anda hadir secara personal. Saya selalu bilang, kalau 275 juta masyarakat Indonesia mengambil langkah seperti Mas Roy, Bagus. tiba-tiba menunjuk orang ini Anda palsu, Anda palsu, Anda palsu. Mau jadi apa kisru Enggak republik lah. ini kan? Oke. Kalau orang itu ahli boleh-boleh Anda, aja. legal standing Anda sangat lemah, Mas Roy. Setidak-tidaknya Dan itu membelah publik. saya lebih punya legal standing membela UGM daripada Anda. Bukan soal Lah iyalah, Anda lulusan UGM bukan? Ya bukan. Lah udah, Saya lulusan udah, Hasanuddin case close. dan lulusan UI. Ya. Case close sudah. Tetapi nggak ada kaitan soal Lah itu ya bahwa udah. Anda mendelegitimasi sebuah Enggak lembaga pendidikan ada. yang milik Republik ini yang sangat dihargai sekelas UGM. Enggak ada. Anda melakukan delegitimasi bahwa UGM mengeluarkan ijazah palsu. Makanya Kan itu jangan poinnya. kudet, Mas. Poin penting ini untuk Jangan bagaimana kurang menghargai update. institusi Republik ini yang memang punya Oke. legalitas. Pak Suparji mau komentar dulu, Ya, silakan. monggo, Prof. Ya, sebetulnya memang yang paling simpel itu kan, Tunjukkan. ijazah Pak Asli, ijazah Pak Jokowi gitu ya, yang asli itu ditunjukkan Pak Roy, Udah. gitu loh. Jadi Pak Jokowi memperlihatkan ke Mas Roy. Iya. suruh neliti. Oke. Ini ijazah saya gitu. Ya, loh. kalau ijazah Suruh asli. neliti. Oke. Nah, itu kemudian asli nggak ijazah Ya. saya ini kan itu. Tapi loh. kan ke penyidik kepolisian sudah, dan waktu itu sudah disampaikan bahwa itu Identik. Belum. Identik. Kalau dari Baris Krim Ah, ya. tidak mengatakan asli. Nah, Identik. identik. Oke. Terminologi. Identik beda dengan asli. Oke. Asli beda dengan otentik kan Oke. gitu loh. Oke, apa perbedaannya gimana ini dari pakar hukum pidana dulu ini? Profesor Waras ini. Jadi kalau kemudian asli, ibaratnya naskah proklamasi itu yang ditulis Bung Karno. Nah, betul. Oke. Kalau otentik itu yang kedetik Sayuti Melik. Sayuti Melik. Nah, terus kemudian yang identik itu yang difotokopi terus kemudian disesuaikan Betul. identik atau tidak kan gitu loh. Nah, apa yang dilakukan oleh Barreskrim itu kan ini ada beberapa ijazah antara satu dengan yang lain kemudian identik. Yang kemudian tidak bisa memastikan juga itu apa asli atau kemudian palsu. Dalam konteks 263 KUHP itu ada dua, membuat dan memalsu surat. Membuat itu artinya apa? Sesuatu yang tidak ada dibuat, yang kemudian akhirnya aspal, asli tapi palsu. Atau kemudian memalsu, ada tapi isinya ada yang palsu, tanda tangannya, fotonya dan lain sebagainya. Maka di sini pentingnya apa? Apa sebenarnya dimaksud dengan Mas Roy itu ini memalsu atau kemudian membuat yang sebetulnya tidak ada, kemudian akhirnya diada-adakan, atau kemudian datanya tidak benar, akhirnya kemudian memalsu. Maka dalam hal ini menurut saya memang ini kan persoalan pembuktian kan itu loh, persoalan pembuktian yang ini tidak selesai-selesai karena objeknya mana sebetulnya yang diuji asli dan palsunya yang tidak ada itu Di loh. persidangan. Bahkan Jadi gini, bersih ya. Mbak Wira, Prof, kadang-kadang kalau untuk naskah proklamasi, antara yang asli dan yang otentik itu aja beda redaksinya. Kalau yang asli itu tulisannya Bung Karno itu hari 17 bulan 8 tahun 05, itu tahun Showa, ya Prof. Kalau yang diketik Sayuti Melik, 17 Agustus 1945. Itu aja bisa beda gitu loh. Jadi makanya saya setuju Prof. Betul sekali, tunjukkan saja kepada saya atau kepada masyarakat lah gitu. Yang itu pada kayak Obama. Obama dipertanyakan birth certificate-nya, tunjukin selesai gitu loh. Tadi Prof Denny juga mencontohkan misalnya Arsul Sani, ya gitu. Perkara ada kemudian kejadian di Polandia itu lain soal. Ya, tapi artinya publik tuh menunggu, Prof. Publik tuh menunggu Mbak Elvira apa yang bisa ditunjukkan dan itu sudah jelas itulah sifat kenegarawanan Jokowi. Saya mau kasih contoh gini loh.
ketika Mas Roy, Pak Suban ya menggugat Gibran ijazahnya. Wah, itu lebih fatal lagi tuh. Gibran udah tunjukin ke media bahkan kan, Mana? termasuk TV One. Saya nggak salah kalau CNN ada. Nah, ini salah lagi. Loh, kok salah? Saya Yang ada ditunjukin di nonton. Gibran apa? Ijazah, apa? Ijazahnya apa? Bradford, Lah bukan S1. yang dipermasalahkan SMA-nya Gibran itu nggak Enggak, punya ijazah maksudnya SMA. gini, kalau Nah, salah kan? Anda ditunjuk, Salah kan? enggak. Ijazah Enggak salah. Gibran itu nggak ada Anda dihukum. SMA-nya. Enggak. Di Nah, terminologi SMA-nya nggak ada, saya udah pulang undang-undang disiplin. politik Bom. itu minimal ijazah SMA. Dia nunjukin aja ijazah S1. Lah, ya Otomatis salah. ijazah di bawah itu Salah. sudah terlewati untuk syarat Nggak masuk bisa. capres. Kok bisa S1 tanpa Oke. SMA? Loh, Fokus, kok bisa? fokus. ada. Kita balik ke tema Nggak kita. mungkin kan, makanya Fokus. Baik, mustahil. kita balik ke tema kita. Ya, Silakan. balik- lanjut. ya. Jadi itu contoh Ini bahwa like son, like ketika juga father. Jokowi Sama akan aja. menunjukkan ijazah ini pasti akan tetap ribut sehingga prosesnya adalah proses persidangan hukum nanti yang akan membuktikan Oke. ketukan palu bahwa ini asli, maka Anda akan masuk bui kalau ini asli. Kecuali Dari kemarin clear, Mosak masuk. ini pulsip palsu, Bisanya ngomong cuma palsu, Mosak masuk. ya, Wih. pasti Pakai yang akan rambut disalahkan Pak orange. Jokowi. Tuntutan Anda benar bahwa memang ijazah Jokowi palsu. Memang palsu. Persidangan nanti ya. Tapi kalau sekarang udah campaign kemana-mana, makanya saya bilang harusnya Anda ditahan karena sudah kampanye kemana-mana. Enak Sampai hari ini aja. profesi kampanye bahwa Enak aja. ijazah Jokowi palsu kan. Enak aja Kan itu ditahan. poinnya sebenarnya. Oke. Membelah publik loh, ini ancaman. Saya bilang seharusnya Yang belah juga Polri publik itu yang akan nggak nunjukin ijazah. KUHP 160 menciptakan kegaduhan, ya, memprovokasi. Bahkan kemarin ketika MUI dan BEM mengatakan sudah benar Mas Roy, Mana yang BEM? Mas Roy Yang BEM ketemu dinyatakan saya minggu yang lalu di tersangka. acara Ya. TV sebelah, akhirnya Dia ngaku, oh ya salah. memprovokasi, kok MUI, kok Salah BEM, itu yang BEM, Oke. salah harus itu. turun lapangan apa segala macam Oke. memprotes. Ini Baik, kan memprovokasi. baik. Publik head to head juga tidak sabar ingin bertanya kepada Iya. narasumber yang Iya, hadir betul. bersama Iya. kami. Jangan lupa kalian ataupun penonton bisa menuliskan pertanyaan di kolom pertanyaan di YouTube CNN Indonesia dan akan dijawab oleh narasumber di sini. Oke. Tidak sabar untuk menjawabnya atau tidak sabar ingin bertanya segera ya. Ya. Kami jeda dulu, head to head akan kembali sesaat lagi. Hehehe.